Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ungkapan yang dengan ungkapan itu kita bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat itu. Nabi kita mengajarkan ungkapan yang pendek. Bila kita ungkapkan ini, kita baca ini, berarti kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang agung itu kepada kita. Apa ungkapan itu? Nabi kita mengajarkan, baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, berarti kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu, maka kita hanya bersyukur yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga syukur kita ini dapat selalu menambah nikmat itu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita itu ada nikmat utama, ada nikmat-nikmat lainnya. Nikmat-nikmat utama ini tentu lebih utama pula kita syukuri. Nikmat-nikmat Allah yang utama itu hendaknya selalu kita rasakan dan kita ingat, sehingga syukur kita kepada Allah pun tidak akan pernah terlewatkan atau terlupakan. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa nikmat utama yang selalu ada pada diri kita. Pertama yang selalu kita ingat, nikmat yang disebut dengan nikmatul ijad, nikmat diadakannya kita. Dulunya kita tidak ada di alam dunia ini. Sekarang kita ada. Nah, itu merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Nikmat ini disebut dengan nikmatul ijad. Laula tilkan ni'mah, jikalau tidak ada itu nikmat, mawujudna, niscaya kita tidak akan ada di alam yang fana ini. Barang siapa yang mensyukuri nikmat ini, dia bersyukur kepada Allah, diciptakan Allah, dia syukuri nikmat itu dengan ucapan alhamdulillah, maka niscaya keberadaan ini orang akan selalu dibutuhkan oleh orang lain. Keberadaannya itu akan memberikan manfaat kepada orang lain, karena dia selalu bersyukur kepada Allah, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sering tidak berguna? Kenapa kita tidak bermanfaat? Karena keberadaan kita ini
jarang atau bahkan tidak pernah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang wajib kita syukuri, nikmatul ijad, nikmat diadakannya kita ini yang dulunya tidak ada. Laula tilkan ni'mah ma lana khabar, jikalau tidak ada itu nikmat, tidak ada cerita bagi kita. Tidak ada cerita. Kenapa? Karena tidak ada itu nikmat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelah kita dapat nikmatul ijad, nikmat diciptakan Allah, kemudian kita wajib lagi mensyukuri nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmatul iman wal Islam. Tidak semua orang yang diadakan Allah, tidak semua orang yang diberikan nikmat itu dapat nikmat yang kedua, nikmatul iman wal Islam. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita menjadi seorang muslim atau muslimah? Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, ini merupakan kewajiban. Syukur nikmat ini, bangga jadi seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, rasa beruntung jadi mukmin mukminah, muslim muslimah. Pernahkah kita merasa bangga jadi seorang muslim? Pernahkah kita bangga jadi seorang mukmin? Kalau belum pernah, dosa yang besar. Duduklah kita di sajadah, renunglah kita sesaat. Di situ kita syukur kepada Allah dapat nikmat iman Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mensyukuri nikmat ini, man syakarahu ma abqahu ma ilal maut. Siapa yang mensyukuri nikmat Islam iman ini, Allah kekalkan nikmat ini sampai dia mati. Tidak sedikit kaum muslimin muslimah kehilangan iman Islam menjelang kematian. Tidak sedikit orang yang beriman ini hilang imannya bahkan jauh hari sebelum kematian. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, banggalah kita, bersyukurlah kita kepada Allah, kita dapat nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman Islam ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini digolongkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi Isa alaihissalam, ada umat Nabi Musa alaihissalam, ada umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh. Tapi kita ini dipilih Allah, dijadikan Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib pula kita syukuri. Syukur kepada Allah, bangga jadi seorang manusia yang diberikan Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Muhammad tidak ada pernah ingin mencita jadi umat Nabi Isa. Adakah kita kepingin jadi umat Nabi Isa? Adakah kita kepingin umat Nabi Musa? Tidak ada satupun yang kepingin itu, karena dia sudah dapat anugerah Allah yang sangat besar, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang ketiga. Nah, apabila umat ini apabila nikmat ini tidak kita syukuri, nanti di akhirat, di waktu kita perlu pertolongan, di waktu kita perlu bantuan menghadapi huru hara padang mahsyar, kemana kita minta tolong?
Kalau kita selalu syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di padang mahsyar nanti kita utama untuk dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafakkur juga sesaat, syukurilah, alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, nikmat utama yang wajib kita syukuri, nikmat taufik hidayah bil amal salih. Nikmat taufik, pertolongan Allah kepada kita, petunjuk Allah kepada kita untuk beramal saleh. Ini nikmat lagi. Tidak semua umat Nabi Muhammad SAW yang dapat nikmat ini. Banyak umat Nabi Muhammad SAW yang tidak puasa. Banyak umat Nabi Muhammad SAW yang tidak sembahyang. Banyak umat Nabi Muhammad SAW yang tidak berzakat. Kenapa? Karena mereka tidak dapat nikmat yang keempat ini. Nikmat amal salih. Nikmat amal salih. Taufik dan hidayah dan amal salih. Ini pun mesti kita syukuri pula. Kita bisa sembahyang, kita hadir di majlis ini untuk berzikir bersama-sama. Nikmat taufik hidayah. 4 nikmat utama sudah ada pada kita, sudah diberikan Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kelima, apalagi nikmat yang utama itu, nikmatus sihat wal afiyah. Nikmat sihat dan afiyah. Ini nikmat utama pula. Urutan yang kelima, nikmat sihat wal afiyah. Dengan nikmat sihat wal afiyat ini, kita menjadi mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjadi mudah untuk memberikan atau mencarikan nafkah untuk keluarga. Dengan nikmat sihat afiat ini, kita menjadi mudah menuntut ilmu. Dengan nikmat sihat wal afiat ini, banyak hal kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dan kita tahu, tidak semua orang dapat nikmat sihat afiat ini. Berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit? Berapa banyak orang yang terbaring di rumah? Mereka diadakan Allah, mereka dapat petunjuk Islam iman, mereka umat Nabi Muhammad SAW, mereka dapat hidayah beramal salih, bisa berzikir, tapi mereka tidak bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena tidak ada nikmat sihat wal afiyah. Yang keenam, nikmat utama itu adalah nikmatul amni wassalamah, nikmat keamanan dan keselamatan. Andai kata kita tidak ada keamanan, di sini terjadi perkelahian, terjadi peperangan, mana ada majlis taklim di tengah perang? Mana ada majlis zikir di medan perang? Kita bisa berkumpul ini karena dapat nikmat amni wassalamah, nikmat aman dan selamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah 6 nikmat utama yang selalu kita ingat, selalu kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum. Jika kita syukur itu, kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kita diciptakan Allah sehingga kita menjadi ada. Syukur, maka niscaya keberadaan kita akan jadi manfaat kepada orang lain. Keberadaan kita tidak membuat mudarat, menyusahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena adanya kita syukuri kepada Allah. Kita syukur dapat nikmat Islam dan iman. Maka nikmat ini akan abadi di tubuh kita sampai akhir hayat kita. Kita syukur dapat nikmat umat Nabi Muhammad SAW, maka syafaat beliau akan selalu datang kepada kita. Kita syukur nikmat-nikmat itu akan selalu menambah kebaikan, kenikmatan lain kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ungkapan yang dengan ungkapan itu kita bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat itu.
Nabi kita mengajarkan ungkapan yang pendek. Bila kita ungkapkan ini, kita baca ini, berarti kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang agung itu kepada kita. Apa ungkapan itu? Nabi kita mengajarkan, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pendek. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, berarti kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Pagi sore. Mudah-mudahan kita dapat taufik untuk mengamalkan, sehingga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga, kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, zuriyat, dan pengikut ila yaumil qiyamah. Hanya itu yang bisa kita ungkapkan untuk junjungan kita. Tidak ada ungkapan lain, hanya dengan salawat itu. Dengan kita ucapkan salawat kepada Nabi, kita sudah menyenangkan beliau. Dengan satu ungkapan yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beliau tersenyum, beliau senang dengan kita. Makin banyak itu ungkapan, makin senang beliau. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in berlomba-lomba mengucapkan itu. Ada yang semalaman suntuk, Musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Kada bertasbih. Memang dahulu kada pulkah. Kada bertasbih. Apalagi tasbih katikan makin kada ada zaman bari. Tapi mereka berwaktu. Ada yang waktunya mulai sepertiga malam sampai fajar. Ada yang waktunya mulai tengah malam sampai fajar. Kan berhitungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa salawat ini mereka ucapkan? Hanya itu yang bisa membalas kebaikan beliau kepada kita. Apa kebaikan beliau kepada kita? Para ulama kita mengatakan, laulahu ma wujidna. Jika tidak ada beliau, kita tidak dicipta oleh Allah. Kita dicipta oleh Allah karena beliau. Laulahu mahtadaina. Jikalau tidak ada beliau, kita tidak dapat petunjuk apa-apa untuk mengenal Allah. Di mana tahu Tuhan kita Allah? Di mana tahu pencipta kita Allah? Di mana kita tahu yang memberi rezeki hari-hari ini Allah? Di mana tahu yang memberikan kesehatan itu Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu mahtadaina. Jika tidak ada beliau, kita tidak dapat petunjuk apa-apa tentang Allah. Laulahu ma sab'aisuna. Jika tidak ada beliau, tidaklah menyaman hidup kita, tidaklah tenang hidup kita, tidaklah nyaman hidup kita. Laulahu, seandainya tidak ada beliau, seandainya tidak ada beliau, seandainya tidak ada beliau, macam-macam. Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang bisa kita berikan kepada beliau? Allah hanya menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacakan salawat kepada Nabi. Itu sudah cukup untuk membuat beliau senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita berkumpul di Majelis Nurul Muhibbin ini dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul di tempat ini, tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah dan Rasul. Hadirin hadirat
yang dimuliakan Allah. Akhirnya dalam kesempatan ini kita selalu berharap kepada Allah dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan dijauhkan dari maksiat dan kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. صل وسلم